Loh, kok rantangnya kosong ya? Saya pikir tadi bakal diisi. Kan dia bilang masak rendang, tapi kenapa nggak ada apa-apa di dalamnya ya? Loh, kenapa Bu Susi? Kok bengong aja? Kalau kamu berharap rantang kamu saya isi, ya maaf-maaf aja Bu. Soalnya saya nggak mau ngisi rantang kalian. Daging rendang saya itu daging wahyu, mahal banget. Takutnya perut kalian nggak bisa makan daging premium kayak gitu. Nanti malah sakit perut. Oh, begitu ya Bu. Gak apa-apa kok. Terima kasih aja udah dikembaliin rantangnya. Assalamualaikum Bu Sunarti. Assalamualaikum. Apa Bu Sunarti nggak ada di rumah ya? Waalaikumsalam. Bu Sunarti, pantesan saya panggil dari tadi nggak ada yang nyaut. Ada apa ya Bu? Ini Bu, selamat hari raya ya Bu Sunarti. Ini saya bawain opor sama ketupat lebaran. Semoga suka ya. Wah, makasih banyak ya Bu Melan. Masakan kamu pasti enak banget. Iya, semoga cocok ya. Tenang aja Bu Melan, masakan kamu pasti cocok kok sama lidah saya Bu Melan. Kamu emang rajin banget ya nganterin makanan setiap lebaran. Ya, tradisi kita kan saling berbagi Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu, jadi saya mampir dulu ke sini. Oh iya Bu Sunarti, tadi dari mana? Kok saya lihat kamu bawa kotak kue segala? Oh, itu tadi saya baru balik dari pasar. Saya beli sedikit kue buat tamu nanti, biar gak repot bikin. Wah, asik banget Bu. Saya juga pengen beli kue, tapi belum sempat. Boleh minta rekomendasinya beli di mana? Oh, itu biasa aja Bu, di toko-toko banyak kok. Ini kue yang saya beli nggak terlalu istimewa kok. Oh iya, sampai lupa, saya pindahin dulu ya makanannya. Sekalian saya cuciin rantangnya. Enaknya hidup begini, tinggal terima makanan dari tetangga. Gak perlu repot-repot masak atau balas-balesin. Hemat tenaga, hemat uang. Ini semua makanan dari mana Bu? Banyak banget opor sama ketupatnya. Oh, ini dari tetangga sebelah, Bu Melan yang nganterin tadi. Bu Melan, wah baik banget ya dia. Hampir tiap lebaran nganter makanan. Kamu udah balas nganter sesuatu? Kok itu rantangnya masih kosong, nggak kamu isi? Ngapain? Gak usah repot-repot balas segala Pak. Dia kan gak minta apa-apa, gak minta dibales juga. Tapi nggak enak lah Bu, masa tiap tahun kita terima aja nggak pernah balas. Tetangga itu harus saling bantu, saling balas kebaikan. Yah Pak, ini kan cuma makanan, gak ada salahnya kan kalau kita terima aja. Lagian siapa juga yang tahu kalau kita nggak balas? Mereka nggak akan protes kok. Tapi kan nggak baik Bu, itu namanya pelit. Apa susahnya sih kasih balasan? Kamu bisa aja isi rantang itu dengan kue atau apa kek. Masa sih segitunya aja nggak mau? Halah Pak, buat apa buang-buang uang buat balas makanan? Kita udah cukup terima aja. Mereka nggak bakal nungguin balasan kok. Mereka kan tetangga baik, gak usah repot. Bu, kita kan hidup bermasyarakat. Tetangga itu seperti keluarga. Kalau kita pelit, nanti bisa kena omongan orang. Coba deh pikir, kalau orang-orang lihat kita nggak pernah balas, apa mereka nggak bakal mikir macem-macem? Ya biarin aja mereka mikir apa. Toh nggak ada yang berani ngomongin langsung. Aku nggak perlu buang-buang waktu dan uang buat balas-balasin begitu. Ya sudah Bu, tapi ingat, pelit itu nggak ada untungnya. Kita hidup saling bantu, bukan cuma terima doang. Bu Melan, kamu dari mana? Udah nganter makanan ke Bu Sunarti belum? Udah, baru aja dari sana Bu Tati. Tapi kayaknya bakal sama aja deh. Dia nggak pernah balas. Nih lihat aja rantangnya, kosong melompong. Padahal tadi saya lihat dia bawa banyak makanan pas di rumah. Tuh kan, dari awal ngangkat aja saya udah feeling ringan banget. Bawanya nggak enak, tapi ya gimana? Tetap saya antar, namanya juga tetangga. Iya, dari dulu juga gitu, gak pernah berubah. Kita ini kan kayak keluarga, harusnya saling balas kalau ada yang nganter makanan, bukan cuma terima terus-terusan. Iya, saya juga mikir gitu Bu. Masa tiap tahun kita yang nganter, dia nggak pernah balas. Padahal saya lihat dia beli kue banyak banget, tapi nggak sekalipun dia kepikiran buat ngirim balik. Ya emang gitu orangnya, pelitnya luar biasa. Padahal kalau sama tetangga lain kita kan saling anter-anteran biar ada rasa kebersamaan. Kalau dia kayaknya cuma mau terima aja, nggak pernah mau berbagi balik. Saya kadang mikir apa dia nggak merasa nggak enak ya. Udah dikasih makanan tapi nggak pernah mau balas. Padahal nggak perlu balas yang mahal, sekedar kue atau apa juga udah cukup. Bu Sunarti, jangan harap deh dia mau udah kebiasaan gitu. Dulu saya juga pernah nganter opor ke rumahnya. Tahu nggak? Dia cuma senyum terus bilang terima kasih. Tapi setelah itu nggak ada balasan apa-apa sampai sekarang. Padahal kita nggak minta apa-apa ya Bu. Cuma ya setidaknya ada rasa saling menghargai, saling balas. Ini rasanya kayak kita yang repot terus, dia tinggal terima aja.
Sabar ya Bu, namanya juga tetangga. Kalau kadang ada yang kayak Bu Sunarti, ya kita tetap harus sabar. Tapi ya tetap aja kesel kalau diinget-inget. Masa iya tiap tahun begini terus? Iya Bu, saya coba sabar aja. Cuma kadang saya mikir sampai kapan ya kita nganter, dia yang cuma nerima. Ya kita lihat aja sampai kapan Bu Sunarti mau pelit begitu. Orang pelit biasanya ada aja balasannya, entah kapan. Bu Ahmad, dari mana aja bawa rantang segala? Ini Bu Fitri, saya bawain sedikit opor sama ketupat buat kamu. Satunya lagi buat Bu Wati. Selamat Hari Raya ya. Aduh, terima kasih banyak Bu Ahmad, senang banget. Saya belum masak ini. Tadi pagi sibuk di warung, jadi belum sempat nyiapin apa-apa. Nggak usah repot-repot Bu Fitri. Saya mah nganter aja, nggak minta balasan kok. Wah, nggak bisa gitu Bu Ahmad. Ini ada sedikit kue bolu buat kamu bawa pulang. Saya nggak bisa cuma nerima aja. Kita ini kan tetangga, harus saling memberi, bukan cuma nerima. Bu Fitri, serius gak usah repot-repot. Saya cuma nganterin opor aja, nggak perlu dibalas segala. Masa iya nggak enak Bu? Kalau nggak enak mah kasih kucing aja. Kita ini kan punya tradisi nganteran, nggak cuma sekadar ngasih makanan, tapi saling berbagi rasa, mencicipi masakan satu sama lain. Ini bagian dari kebersamaan kita sebagai tetangga. Iya juga sih ya Bu, memang benar kita harus saling berbagi. Tapi kadang ada juga yang cuma mau terima, nggak pernah mau ngasih balik. Itulah Bu, kalau kita cuma mau terima tanpa pernah memberi, apa artinya kebersamaan? Saya yakin setiap pemberian itu ada berkahnya, asalkan kita ikhlas dan gak pelit. Makasih banyak ya Bu Fitri. Saya lanjut dulu ya, mau nganter ini ke Bu Wati. Tapi saya titip rantang sama kue bolunya dulu. Nanti pulang dari rumah Bu Wati saya ambil. Iya Bu Ahmad, hati-hati ya, salam buat Bu Wati. Bu Ahmad, mau nganteran juga nih, kamu mau kemana? Iya Bu Susi, ini saya mau nganteran ke rumahnya Bu Wati. Kamu sendiri bawa rantang, mau nganteran kemana? Saya mau ke rumah Bu Sunarti. Kasihan dia, katanya belum sempat masak buat hari raya ini. Hah? Bu Sunarti? Kamu masih mau nganteran ke dia Bu? Padahal kamu tahu sendiri gimana orangnya, licik banget. Tiap kali kita nganteran, dia nggak pernah balas. Apa nggak capek? Iya sih, saya juga tahu. Tapi ya gimana, kasihan aja kalau kita nggak nganteran. Mungkin dia punya alasan sendiri kenapa nggak pernah balas. Alasan apaan Bu? Udah bertahun-tahun gitu terus, gak pernah ada perubahan. Kita ini saling nganteran buat saling berbagi, bukan cuma nerima doang. Tapi ya terserah deh kalau kamu mau tetap nganteran. Ya mungkin aja ada yang kita nggak tahu soal dia. Tapi kan nggak ada salahnya kalau kita tetap baik Bu. Siapa tahu suatu hari dia berubah. Ya semoga aja deh, tapi saya mah kapok, gak mau lagi nganteran ke dia, terlalu sering dikecewain. Iya, semoga aja nanti ada perubahan ya. Saya pamit dulu Bu, mau buru-buru nganter sebelum sore banget. Iya, hati-hati ya Bu Susi, semoga gak kecewa lagi. Bu Wati, ini saya Bu Omat, ada kiriman makanan nih buat kamu. Wah Bu Omat, terima kasih banyak ya. Saya belum masak nih, kamu terlalu baik banget. Bisa aja Bu Wati, saya coba berbagi apa yang ada. Ini opor sama ketupat, semoga kamu suka ya. Pasti enak Bu, terima kasih ya. Kang, hari ini ibu-ibu kok sibuk banget ya? Lalu lalang bawa rantang. Mereka mau pada kemana sih? Iya Bu, lagi pada nganteran makanan ke tetangga mungkin. Biasanya gitu kalau menjelang lebaran. Nganteran apa itu Kang? Saya belum pernah dengar istilah itu. Bu Koko belum tahu ya, nganteran itu tradisi orang Sunda Bu. Kita nganter makanan ke tetangga menjelang lebaran atau saat lebaran. Biasanya opor, ketupat, sama kue-kue gitu. Oh, jadi itu namanya nganteran. Tapi emang harus ya Kang? Saya juga gak pernah nganteran makanan ke tetangga. Gak merasa ada yang salah sih. Ya nggak harus sih Bu, tapi itu kan tradisi buat silaturahmi. Selain buat berbagi rejeki, kita juga bisa menjaga hubungan baik sama tetangga. Kalau udah saling nganter makanan, jadi makin akrab deh. Iya ya, tapi emang masih banyak yang ngelakuin. Saya jarang banget lihat orang yang nganteran makanan kayak dulu. Bener Bu, sekarang udah mulai jarang yang ngelakuin. Dulu tradisi ini meriah banget. Tetangga-tetangga pada sibuk masak, terus saling tukeran makanan. Tapi makin kesini orang-orang makin sibuk sendiri. Gak banyak lagi yang mau repot-repot nganteran. Pantas aja saya jarang lihat lagi. Mungkin karena saya juga
nggak pernah ikutan ya Kang. Tapi sebenarnya bagus juga sih kalau masih ada yang ngelakuin. Jadi lebih dekat sama tetangga. Iya Bu, kadang hal-hal kecil kayak gini yang bikin kita tetap akrab sama orang sekitar. Kalau nggak dimulai dari kita, siapa lagi yang mau melestarikan tradisi kayak gini? Bener juga Kang. Mungkin tahun depan saya coba ikutan nganteran deh, biar gak cuma nonton dari jauh. Ini Bu Sunarti, sedikit makanan dari kami sekeluarga. Semoga bermanfaat ya. Wah, terima kasih banyak ya Bu Susi. Oh iya Bu Susi, rantangnya nanti ya saya anterinnya. Kebetulan saya baru aja selesai masak rendang sih. Atau kalau mau nunggu sebentar, biasa pindahin dulu makanannya dari rantang, biar sekalian saya cuciin. Oh, boleh Bu. Kalau nggak merepotkan, saya tunggu aja. Nah, ini rantangnya. Terima kasih banyak ya. Maaf ya nggak bisa lama-lama ngobrol, masih banyak yang harus saya beresin di dapur. Loh, kok rantangnya kosong ya? Saya pikir tadi bakal diisi. Kan dia bilang masak rendang, tapi kenapa nggak ada apa-apa di dalamnya ya? Loh, kenapa Bu Susi? Kok bengong aja? Kalau kamu berharap rantang kamu saya isi, ya maaf-maaf aja Bu. Soalnya saya nggak mau ngisi rantang kalian. Daging rendang saya itu daging wahyu, mahal banget. Takutnya perut kalian nggak bisa makan daging premium kayak gitu. Nanti malah sakit perut. Oh, begitu ya Bu. Gak apa-apa kok. Terima kasih aja udah dikembaliin rantangnya. Saya udah males banget sama Bu Sunarti. Jujur aja, tiap tahun nganter makanan ke dia, tapi nggak pernah sekalipun dia balas. Cuma dia yang nggak pernah ngembaliin rantang kosong dengan isinya. Iya Bu Tati, saya juga ngerasa gitu. Kita nganter makanan tiap tahun dengan niat baik, tapi ya masa setiap tahun gini terus gak pernah ada balasannya. Padahal kan tradisi ini buat saling berbagi, bukan cuma buat satu pihak yang menerima. Kalian benar, tahun ini waktu saya nganter makanan ke rumah Bu Sunarti, saya nunggu rantang saya diisi. Dia bilang baru selesai masak rendang. Saya kira ya bakal dikasih sedikit buat balasan, tapi yang saya dapat cuma rantang kosong. Nah kan udah jelas banget kalau dia emang gak punya niat baik buat balas nganteran. Ini bukan soal makanannya Bu Susi, tapi soal sopan santun dan kebiasaan berbagi di antara tetangga. Dia kayak gak peduli sama kita semua. Benar, kita udah ikhlas kok nganter makanan. Kita nggak ngarep apa-apa yang mewah, cukup balas secukupnya aja. Tapi ya mak, setiap tahun cuma dia yang terima terus, gak pernah ada timbal balik. Kayaknya kita harus ambil sikap deh. Tahun depan biarin aja, jangan ada yang nganterin makanan ke Bu Sunarti lagi. Kalau dia nggak bisa menghargai kita, ngapain juga kita terus-terusan nganterin makanan buat dia. Betul juga, saya setuju. Kita biarin aja, udah cukup kita nganter makanan tanpa ada balasan. Kalau dia sadar, bagus. Kalau enggak, ya udah, kita tetap bisa berbagi sama tetangga yang lain yang lebih menghargai. Iya, saya juga setuju. Kita lihat aja nanti gimana reaksinya. Ya ampun, apa-apanya nih? Kok bisa ada rantang segede ini di dapurku? Aduh, kenapa nggak bisa dipindahin sih? Berat banget. Pak, Bapak, cepet ke sini. Lihat ini. Wah, gede banget. Kok bisa ada rantang segede ini di sini? Pak, mulutnya ditutup dong, ada lalat. Mau dimakan tuh lalat. Hehehe. Oh iya. Tapi ini beneran rantang. Kok gede banget, Bu? Iya, ini rantang. Tapi kenapa bisa ada di sini sih? Aduh, aku udah capek banget dorong, tapi nggak bisa dipindahin. Pak, kamu bantuin dong. Wah, berat banget ini. Aku udah dorong sekuat tenaga, tapi tetap nggak bisa pindah. Kamu ini gimana sih? Masa dorong rantang aja nggak bisa? Ini pasti ada yang aneh, Pak. Kita harus pindahin rantang-rantang ini sebelum dapur kita penuh. Tapi gimana mau mindahin kalau nggak bisa digeser? Kamu kan punya teman mandor di proyek bangunan. Gimana kalau kita pinjam alat dari dia? Barangkali bisa bantu mindahin rantang-rantang ini. Iya juga sih, aku coba telepon dia aja, minta bantuan. Mungkin dia punya alat buat angkat barang berat kayak gini. Oke Pak Sunarto, saya bawa forkliftnya sesuai pesanan kamu. Loh, ini ada apa? Kenapa ada forklift segala di sini? Pak, jelasin sama Pak RW. Gak enak, ini kelihatan aneh banget. Pak RW, jadi dapur kami penuh dengan rantang raksasa. Saya sama istri udah coba mindahin, tapi nggak bisa sama sekali. Berat banget. Akhirnya saya panggil Pak Rudi buat bantuin pakai forklift.
Rantang raksasa? Maksud kamu apa ini Pak Sunarto? Ini nggak masuk akal. Kalau tetangga tahu, bisa viral nih. Pak RW, tolong jangan terlalu dibesar-besarkan ya. Ini masalah keluarga aja, nanti kita atur semuanya. Saya nggak mau tetangga jadi ikut campur. Ini masalah besar. Bu Sunarti, saya nggak bisa janji nggak bakal tersebar. Apalagi kalau ada forklift dan alat berat di sini. Orang pasti bakal tanya-tanya. Tapi saya ngerti, saya bakal bantu jaga situasi supaya nggak tambah rumit. Bu Sunarti, ini nggak normal. Saya udah coba sekuat tenaga, tapi rantang-rantang ini nggak bisa dipindahin. Seolah-olah mereka tertanam di sini. Apa maksud Pak Rudi? Kan tadi saya lihat Pak Rudi udah berhasil angkat satu. Kenapa sekarang nggak bisa? Mungkin butuh alat yang lebih besar. Forkliftnya kurang kuat ya. Bukan soal alat Pak Sunarto. Ada yang aneh sama rantang-rantang ini. Seperti ada sesuatu yang nggak kelihatan, yang bikin mereka nggak bisa dipindah. Ini gak masuk akal. Kenapa bisa begini? Apa salah saya? Bu Sunarti, saya nggak biasa ngomong soal hal-hal kayak gini. Tapi mungkin ini bukan sekedar rantang biasa. Saya pikir ini adalah karma. Kak, karma? Maksud Pak Rudi apa? Saya nggak ngerti. Bu Sunarti, mungkin ini adalah balasan atas sesuatu yang pernah kamu lakukan. Rantang-rantang ini nggak muncul tanpa alasan. Saya yakin ada sesuatu yang kamu sembunyikan atau perbuatan yang kamu anggap sepele, tapi ternyata berdampak besar. Kamu harus introspeksi diri, Bu Sunarti. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngelakuin sesuatu yang jahat. Coba kamu ingat-ingat, Bu Sunarti. Kadang hal kecil bisa jadi besar. Kebaikan yang tidak dihargai atau meremehkan orang lain itu bisa membawa konsekuensi yang kita nggak sangka. Mungkin ini waktunya berubah, Bu Sunarti. Minta maaf dan mulai menghargai orang-orang di sekitar kamu. Saya nggak pernah nyangka. Saya harus minta maaf. Saya akan coba memperbaiki semuanya. Kalian udah dengar belum soal rantang-rantang raksasa di rumah Bu Sunarti? Katanya dapurnya penuh sampai gak bisa gerak. Iya Bu Tati, saya dengar juga. Serem ya, gak kebayang deh dapur penuh sama rantang segede itu. Apa itu gara-gara kebiasaan dia yang pelit ya? Ya ampun, kalau iya berarti selama ini kita benar kan? Nganterin makanan tiap tahun gak pernah dibalas. Udah saatnya dia ngerasain karma. Ibu-ibu, maaf kalau saya ganggu. Saya datang ke sini buat minta maaf. Minta maaf? Emangnya kamu sadar sekarang Bu Sunarti setelah semuanya yang udah terjadi? Iya, saya sadar. Saya udah terlalu lama gak menghargai kalian. Saya minta maaf soal semua sikap saya yang gak baik. Saya sering gak balas nganteran kalian, sering merendahkan, dan sekarang saya ngerasa semua itu kembali ke saya. Kami gak pernah minta balasan apa-apa Bu Sunarti. Tapi memang sikap kamu selama ini bikin kami ngerasa gak dihargai. Saya benar-benar nyesel. Saya janji saya bakal berubah. Saya bakal mulai menghargai tradisi ini. Dan saya gak akan pelit lagi sama kalian. Saya cuma minta satu hal, maafkan saya. Ya sudah Bu Sunarti, kalau kamu beneran mau berubah, kami siap memaafkan. Tapi bener ya, jangan ada lagi yang kayak dulu-dulu. Iya, yang penting sekarang kamu tahu kesalahan kamu. Kita semua butuh saling menghargai, apalagi dalam tradisi ini. Terima kasih Bu Tati, Bu Susi, dan Bu Melan. Saya benar-benar bersyukur kalian masih mau memaafkan saya.